Halo warga salam, balik lagi di POM Podcast OSIS MPK. Gimana nih warga salam selama liburan ini udah pada kemana aja atau mungkin diem di rumah aja karena ada pandemi mungkin ya Dap ya. Walaupun kalian semua liburan tapi harus tetap ya protokol kesehatan, jangan sampai kendor. Masker dan jaga jarak harus tetap kita patuhi dan protokol kesehatan pokoknya jangan sampai lepas lah dari semuanya. Mungkin warga salam di sini semua pada penasaran nih kita berdua nih siapa? Mungkin baru melihat kita siapa podcast OSIS MPK ini. Izin memperkenalkan diri, nama saya Khairul Tamam dari kelas 11 IPA 1. Saya di sini sebagai perwakilan MPK dan di sebelah saya ada siapa nih? Oke, halo warga salam. Saya Dava Sumara dari kelas 11 IPA 1. Dan saya di sini sebagai ketua OSIS tahun 2021-2022. Oke, berarti kita nih bersama ketua OSIS yang kepilih yang kemarin ya. Mungkin gimana nih perasaannya selama kemarin menang jadi ketua OSIS? Ada perasaan bangga atau gimana nya? Boleh diceritain sedikit? Semasa jadi caketos nih ya. Nah, benar-benar kerasa banget tuh. Ada tegang, ada gugup juga. Wah, pokoknya banyak banget. Campur aduk lah ya. Sebenarnya udah ada feeling bakal kepilih gitu. Wah, udah ada feeling mau kepilih berarti udah ada pede nih. Gimana? Iya. Karena dilihat juga dari anggota-anggota angkatan sekarang OSISnya. Yang laki-laki itu cuma saya. Jadi saya udah ada feeling dari situ. Jadi wah, karena laki-laki pasti kepilih nih. Dan alhamdulillah sekarang kepilih. Terima kasih buat Tuan Warga Salam sudah memilih saya sebagai ketua OSIS. Oh, mungkin salah satu faktornya tuh udah laki-laki sendiri di OSIS. Terus mungkin karena aktif juga di OSISnya ya. Iya, jadi betul. otomatis Warga Salam juga percayalah dan yakin kepada Dava untuk menjadi ketua OSIS yang selanjutnya menggantikan Kang Reksa yang sebelumnya. Iya. Selanjutnya kesan dan pesan selama dari sebelum menjadi ketua OSIS, sebelum terpilih menjadi calon ketua OSIS dan sekarang telah terpilih dengan MPK-nya atau dengan warga asalnya gimana dari orasi, debat tertutup, debat terbuka, boleh kasih sedikit bocoran atau kayak perasaannya gimana? Oke. Sejak awal-awal nih ya dari sebelum pemilihan ketua OSIS. Nah, sebenarnya saya juga pastinya akan dipilih nih ya sama angkatan Kang Reksa sebelumnya untuk menjadi calon ketua OSIS. Dan ya ternyata benar. Nah, semasa jadi caketos itu kerasa macem-macem, mulai dari gugup sama kayak tadi gugup, nervous deg-degan, iya nervous, insecure juga. Oh, insecure. Oh, oke, mungkin saya insecure. Kayaknya insecure-nya sama mungkin kandidat yang lain ya? Iya, kandidat yang lain karena bagus-bagus juga tuh yang lain. Meskipun perempuan, tapi ya nggak ada bedanya kan sekarang diskriminasi gender itu nggak begitu ini ya. Nggak begitu. Ya. Nah, melalui Pilkada juga ada banyak pengalaman baru yang dapat saya yang menambah ke saya gitu. Nah, akhirnya karena awalnya dari awal masuk kelas 10 jadi anggota OSIS dan mungkin udah mulai banyak kebentuk lah jiwa kepribadian pemimpinnya. Benar. Jadi benar-benar ke ini banget, banyak yang berubah dari diri sendiri juga. Dan akhirnya juga sampai sekarang alhamdulillah udah kepilih jadi ketos. Iya. Kalau pas masuk pertama kali OSIS ada keinginan buat jadi ketua OSIS gak sih? Pas dari awal masuk OSIS nih, mungkin masuk OSIS, saya ingin jadi ketua OSIS atau gara-gara baru kebentuknya sekarang atau gimana nih? Kalau masuk ketua OSISnya, saya mikirnya buat jadi anggota doang, buat jadi anggota divisi gitu. Tapi begitu naik kelas 11 nih ya, mulai kelihatan tuh, wah ternyata seru juga di OSIS. Gimana kalau misalnya ikut jadi ketua juga? Dan akhirnya juga benar-benar jadi ketua sekarang alhamdulillah. Oh, ketagihan lah ibaratnya, ketagihan gitu. di organisasi nih. Lumayan mantap awalnya dari ketagihan masuk OSIS terus tiba-tiba langsung ada benak ingin menjadi ketua OSIS gitu ya Dap ya? Iya. Nah. Oke, program kerja apa sih yang udah dibuat selama mungkin dalam jangka waktu pendek atau mungkin jangka waktu panjang? Boleh dikasih bocoran dikit nih warga salam untuk selama 1 tahun ke depan jabatan Dava bakal apa sih? Ada perubahan apa yang bakal dibentuk oleh Dava atau mungkin penyempurnaan yang dilakukan oleh angkatan sebelumnya? Oke. Untuk program jangka pendeknya nih ya, sedikit bocoran nih buat warga salam. Insya Allah nanti ke depannya OSIS akan ngadain suatu program gitu ya. Tapi masih rencana nih. Boleh nih apa sih? Biar warga asal tahu kena spoilernya lah. Oke deh, insya Allah nanti akan berkaitan dengan tumbuhan. Tumbuhan.
kira-kira apa nih warga asal tumbuhan, boleh coba komen lah apa Ya, tumbuhan. komen di bawah ya. Apa sih kayak tumbuhan, berarti otomatis oh banyak lah ya itu tumbuhan, ada apanya lagi. Terus selain tumbuhan ada lagi mungkin? Itu dulu ya, sekarang bocorannya. Nanti Oh, lagi lihat aja ya. Biar kaget warga asalnya. Nah, terus satu lagi ada untuk nanti OSIS akan menyempurnakan atau mungkin menerapkan secara penuh program-program sekolah yang diantaranya ada 3. Yang pertama doa pagi, yang kedua istighosah, dan yang ketiga upacara bendera. Ada Iya. upacara bendera. Mungkin dari diri saya pribadi ini udah di kelas 11 tapi belum pernah upacara bendera nih Iya, di betul. SMA Plus Asal. Mungkin suatu pengalaman baru ya buat kelas 11 dan mungkin kelas 10 juga Iya. yang belum pernah upacara nih. Mungkin nanti dilaksanain sama OSIS. Iya, benar. Oke, ditunggu ya. Mungkin agak penasaran di warga salamnya. Nah, sekarang ini kan kita lagi di masa pandemi ya, Dap ya. Semuanya serba dibatasin. Mau apa-apa kita harus jaga jarak. Mau apa-apa kita si audiensi atau pesertanya sedikit. Nah, yang ingin jadi penasaran bagi asal nih, gimana sih cara kamu ngaktifin semua program-program yang ingin OSIS buat tapi di masa new normal seperti ini kan, karena kita udah yang pertama tuh di sesi ya, mungkin yang yang setengah di sekolah, yang setengah di rumah, itu mungkin suatu buat kebingungan lah buat OSISnya. Kalau dari Dava pribadi sebagai ketua OSIS, cara menanggapi itu gimana? Oke, kalau buat saya sendiri, caranya buat ngelaksanain program OSIS meskipun di tengah pandemi ini, ya kita akan melaksanain semua, insya Allah. Kalau itu pun jika bisa, yang pastinya semua itu akan Oh, kayak bertaut gitu lah ya ya ibaratnya. bertaut dengan protokol kesehatan, pokoknya nggak akan keluar dari protokol kesehatan gitu. Oh, berarti walaupun sekeren apa programnya, yang penting yang pertama tuh protokol kesehatan ya. Ya. Lagi yang tumbuhan itu mungkin agak penasaran sih warga salam, tumbuhan di masa pandemi, apalagi tumbuhan di wilayah kita di SMA Plus Salam, terus tumbuhan Iya. agak penasaran ya. Terus gimana sih kalau misalnya ada program nih, misalnya ada program OSIS yang nggak kelaksana, bakal tindakan yang misalnya kayak ada tumbuhan yang tadi, terus tiba-tiba karena suatu pandemi, mungkin pandemi amit-amit ya, tapi kalau misalnya pandeminya makin ganas atau gimana, terus program tersebut ya nggak bisa terlaksana nih, gimana sih, mungkin ada penggantinya atau ada program yang lain gitu mungkin? Ya, kalau misalnya emang amit-amitnya, kalau emang misalnya benar-benar kita benar-benar dibatasin lagi, harus online lagi semuanya, maka otomatis lembaga juga akan disesuaikan, atau acaranya juga akan disesuaikan itu. Yang awalnya berbasis offline bertemu langsung menjadi online lagi gitu. Mungkin berarti Karena mau gimana lagi ya kan, kalau udah gitu kesehatan paling utama. oh ya, berarti walaupun sebagus apa, pokoknya yang penting itu kesehatan ya. Iya, Mungkin kalau misalnya udah ada bocoran nanti, kalau misalnya mau ada 100% masuk semua kan, alhamdulillah betul. juga OSIS makin mudah ya mungkin ya. Ya, alhamdulillah kalau misalnya udah benar-benar 100% masuk semua ke sekolah, ya OSIS juga pastinya bisa lebih maksimal lagi kerjanya untuk menjalani acara, melaksanakan acara, mengadakan suatu event dan lain sebagainya. Wih, berarti semoganya doa kita buat mungkin seluruh warga dunia ya, mungkin doanya tuh semoga cepat diangkat lah COVID ini. Mungkin nggak ada lagi di COVID Iya. ini. Biar seluruh kegiatan baik OSIS maupun MPK maupun sekolah bisa terlaksana dengan baik. Mungkin yang jadi penasaran nih, gimana sih cara Dava dalam kalau misalnya kan Dava ini aktif organisasi ya. Ya. Nah, mungkin kasih ini bocoran kepada adik kelas atau mungkin teman angkatan kita, gimana cara ngatur waktu antara organisasi dan belajar. Kan mungkin adik kelas nih ngelihat kinerja dari OSIS angkatan kelas 11 tiba-tiba kepengen masuk OSIS dan mungkin masih bingung nanti, kalau misalnya masuk OSIS takutnya belajarnya keganggu atau gimana. Tapi kan mungkin Dava bisa dijelasin sebagai ketua OSIS nanti memanage waktu tersebut. Oke. Tipsnya dari aku buat membagi waktu dari belajar, organisasi, sekolah, dan lainnya. Nah, kalau saran dariku, gini, sebelum melaksanakan acara tersebut, coba bikin jadwal acaranya, dibikin rundown-nya. Kertas, tulis, dibikin tabel atau gimana, hari Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain. Jadi semuanya itu udah ada jadwalnya, dan kita sendiri tinggal ngelaksanain sesuai jadwalnya. Jadi setelah itu, kita nggak usah pusing-pusing lagi. Paling kalau ada sesuatu yang mendadak, kita bisa selipin di tengah-tengah jadwalnya.
dan itu pun pastinya nggak akan repot kitanya. Jadi kalau udah terjadwal, semua juga pasti akan terlaksana dengan baik insya Allahnya. Nah, oke, ini tipsnya bukan untuk anak organisasi doang ya. Mungkin Ya. seluruh warga Buat semua. Salam bisa di tips nih, tipsnya sangat bagus banget. Kalau misalnya ada apa-apa tuh pokoknya memanage waktu dengan baik. Mau sesibuk apapun, mau jadi organisasi bukan alasan untuk menghambat pembelajaran ya. Benar-benar. Justru mungkin karena menambah pengalaman dan menambah wawasan juga masuk organisasi dan menambah teman udah jelas. Jelas ya. banget, jelas. Mungkin dari Udafa ada yang ingin disampaikan ke warga Salam yang lainnya? Oke. Pesan untuk warga Salam, sebelumnya sekali lagi terima kasih sudah memilih saya sebagai ketua OSIS masa berikutnya. Dan saya harap untuk kedepannya setiap ada kegiatan ataupun yang lain sebagainya, semoga semua warga Salam bisa melaksanakannya dan juga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Oh, berarti mungkin partisipasinya lebih ditingkatkan lagi, karena kalau misalnya sebagus apapun panitianya tapi kalau misalnya dari warga Salam tidak support, mungkin acaranya tidak akan terlaksana. Mungkin berarti kepada warga Salam mungkin partisipasinya dan semangat untuk mengikuti kegiatan event yang dibuat oleh OSIS mungkin bisa lebih semangat lagi. Mungkin sekian ya. Terima kasih Dava sebagai ketua OSIS yang terpilih. Semoga bisa menjalankan seluruh program kerjanya dengan baik walaupun di masa pandemi ini, dan menyempurnakan lagi kinerja yang telah dilakukan di angkatan kedepannya. Mungkin segitu ya dari kami selaku MPK dan ketua OSIS yang baru. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.